Baik, selamat pagi Bu Anti dan Kakak Asdos. Perkenalkan, kami dari kelompok Achievement dengan tema Resiliensi Akademik. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu Kristianita Rijaybianal dengan NIM 2018-401, Cindy Christine Litai dengan NIM 802020-015, Jessica Natasha dengan NIM 802020-039, Lydia Saraswati dengan NIM 802020-099, Feli Sefanyala Samahu dengan NIM 802020-117. Untuk itu, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, pada latar belakang kami kali ini dijelaskan bahwa dalam perkuliahan, mahasiswa sering dihadapkan dengan tuntutan atau tantangan serta permasalahan akademik. Nah, tuntutan atau permasalahan akademik apa aja sih yang biasa mahasiswa rasakan? Yang pertama, itu ada tuntutan dari orang tua atau keluarga, yang mana biasanya tuh orang tua sering memaksakan anak-anaknya untuk selalu mendapatkan nilai dan IP yang bagus. Yang kedua, itu ada tuntutan dari instansi pendidikan anak itu tersendiri, yang mana anak tersebut dituntut untuk lebih mandiri terkait perubahan-perubahan sistem pendidikan di institusi tersebut. Nah, dampak dari permasalahan yang terjadi di atas, tuntutan tersebut dapat membuat mahasiswa itu menjadi stres dan membuat mahasiswa dapat berperilaku negatif seperti merokok, minum minuman keras, dan mengonsumsi makanan yang kurang sehat. Bahkan sampai ada juga mahasiswa yang mencoba untuk membunuh diri. Nah, dalam penelitian KASI 2016 itu mengatakan bahwa resiliensi dalam lingkungan pendidikan disebut sebagai resiliensi akademik yang didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki mahasiswa untuk tetap bertahan dan meningkatkan keberhasilan dalam menyelesaikan pendidikannya, meski sedang dihadapkan dengan kesulitan seperti permasalahan akademik. Nah, jadi resiliensi akademik ini tuh dapat membantu mahasiswa agar tidak mudah putus asa dan dapat berhasil menyelesaikan pendidikannya tuh sampai selesai. Selain itu, resiliensi akademik ini juga bisa didapatkan dari faktor eksternal, yaitu faktor dukungan sosial dari lingkungan masyarakat atau lingkungan pendidikan. Nah, dengan adanya dukungan sosial yang tinggi, itu tuh dapat membantu mahasiswa untuk mengatasi kecemasan mereka. Itu juga dapat membantu mahasiswa dapat menyelesaikan diri di kampus, serta meningkatkan prestasi akademik mereka. Selain itu juga, dukungan sosial ini juga bisa didapatkan dari teman atau sahabat, bahkan seseorang yang spesial. Nah, hal ini tuh dapat berpengaruh positif pada resiliensi akademik mahasiswa tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya tujuan. Tujuan dari proposal ini adalah untuk membuat alat ukur yang valid dan reliabel terkait resiliensi akademik mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Angkatan 2020. Selanjutnya partisipan. Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi aktif Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Angkatan 2020. Definisi konseptual resiliensi akademik menurut Martin dan Mars pada tahun 2009 adalah kemampuan untuk menghadapi kesulitan akademik kronis dan atau akut atau kesulitan besar. Definisi operasional. Definisi operasional dalam pembuatan alat ukur ini adalah resiliensi akademik adalah kemampuan untuk bertahan dan berupaya dalam menghadapi permasalahan akademik serta memiliki keyakinan dan pengendalian diri untuk mencapai tujuan dalam studi. Teman-teman bisa perhatikan aspek dan indikator. Kami memiliki 6 aspek dan juga beberapa indikator. Kemudian item-itemnya teman-teman bisa perhatikan juga berdasarkan yang sudah kami masukkan di slide. Jenis skala. Alat ukur yang kami gunakan adalah skala semantik diferensial atau Osgood skala. Kenapa kami memilih skala ini? Karena skala ini memuat dua pilihan yang saling tolak belakang, sehingga memudahkan responden untuk memilih. Prosedur pengumpulan data. Yang pertama, menentukan konstruk psikologi. Kelompok kami memilih resiliensi akademik. Yang kedua, menentukan teori dimensi, aspek, dan indikator. Teori dimensi, aspek, dan indikator
Kami mengambil dari jurnalnya Martin dan Mars tahun 2006. Yang ketiga, menentukan jenis skala. Jenis skala yang kami gunakan adalah semantik diferensial atau Osgood skala. Yang keempat, membuat item pernyataan. Kami membuat item pernyataan ini dari turunan indikator. Yang kelima, review item bersama asisten dosen. Yang keenam, melakukan tes validitas dengan face validity. Yang ketujuh, merevisi item atau yang masih kurang dipahami berdasarkan hasil face validity atau item yang masih ambigu. Yang kedelapan, menyebar kuesioner. Penyebaran kuesioner yang kami lakukan ini disebarkan melalui WhatsApp. Yang kesembilan, melakukan uji reliabilitas dan analisis item. Uji reliabilitas ini yang kami gunakan adalah Alpha-Cronbach, atau analisis item yang digunakan adalah item total correlation dengan kriteria Kaplan kurang lebih 0,3. Analisis statistik. Analisis statistik dalam pembuatan alat ukur ini dilakukan dengan bantuan SPSS 26 for Windows. Analisis korelasi diuji menggunakan Alpha-Cronbach. Item dianalisis menggunakan item total correlation dengan kriteria Kaplan yakni lebih dari 0,3. Selanjutnya, face validity. Kami telah menyebarkan kuesioner daring dalam bentuk Google Form dan diisi oleh 16 mahasiswa yang bukan merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satyawacana Angkatan 2020. Face validity ini bertujuan untuk melihat kelayakan item sebelum disebar pada responden sasaran. Total item pada face validity berjumlah 33 item. Setelah itu, face validity dilakukan, terdapat pembaruan terhadap item yang masih ambigu. Kemudian sebanyak 2 item gugur sehingga tersisa 31 item. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Alat ukur yang dihasilkan memuat 31 item berdasarkan 6 indikator yang tadi teman-teman sudah lihat di slide-slide sebelumnya, yaitu 6 indikator itu terdiri dari tujuan dalam studi, berusaha mencapai tujuan, bertahan menghadapi permasalahan akademik, keyakinan diri, pengendalian diri, dan rendahnya perasaan cemas dan khawatir. Alat ukur yang dihasilkan menggunakan metode skala Osgood dengan 2 pilihan jawaban, yaitu sangat sesuai dan sangat tidak sesuai. Nah, uji validitas dilakukan dengan face validity. Pengujian face validity dibuat dalam bentuk kuesioner daring dengan memanfaatkan Google Form. Face validity berisikan 33 item dan ditanggapi oleh 16 responden. Nah, dari face validity ini, para responden memberikan saran dan komentar sehingga terdapat beberapa item yang mengalami perubahan kalimat agar kalimat tersebut mudah dipahami oleh pada saat penyebaran kuesioner nanti. Kemudian dalam face validity juga terdapat 2 item yang gugur sehingga dari uji validitas ini didapatkan 31 item yang lolos dan layak untuk dijadikan alat ukur. Kemudian, respons yang diterima penulis adalah 43 respon. Respon tersebut kemudian ditabulasikan ke dalam Excel. Selanjutnya, kuesioner uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan SPSS 26 untuk Windows dengan 2 kali putaran. Putaran pertama, uji reliabilitas yang dilakukan pada 31 item memperoleh Alpha-Cronbach yaitu 0,833. Selanjutnya, dilakukan analisis item menggunakan item total correlation dengan kriteria Kaplan 0,3. Nah, dari analisis item tersebut didapati 9 item gugur, yaitu item 4, 14, 18, 24, 25, 28, 29, 30, dan 31. Namun meskipun terdapat 9 item yang gugur, tetap saja item-item yang tersisa masih mewakili indikator yang ada. Teman-teman bisa lihat itu di bagian kiri yang 0,833 itu adalah hasil dari putaran pertama tes reliabilitas. Kemudian di yang kanan
bawah itu yang 0,893 itu putaran kedua. Nah, putaran ini dilakukan dengan standar 0,7. Kesimpulan, berdasarkan uji validitas, reliabilitas, dan analisis item, diperoleh bahwa 22 item pernyataan dalam penelitian ini valid dan reliable. Hasil uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60, yakni 0,893, dan memiliki nilai corrected item total lebih besar dari 0,3. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang dihasilkan dapat mengukur resiliensi akademik mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satyawacana angkatan 2020. Selanjutnya, saran. Apabila ada peneliti lain yang ingin membuat alat ukur namun dengan sasaran yang berbeda, diperlukan pengujian lanjut untuk menyesuaikan dengan sasaran yang ingin dituju. Oke, jadi kelebihan dari pembuatan alat ukur ini adalah peneliti mendapatkan responden yang mampu mengkritisi item-item yang dibagikan, sehingga pada saat pengambilan data, alat ukur yang disebarkan peneliti memuat item-item yang lebih mudah dipahami responden. Sedangkan untuk kekurangan dari pembuatan alat ukur ini adalah pengembangan item yang perlu ditingkatkan agar masing-masing item dapat cukup mewakili indikator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, kritik, dan saran, kami persilakan.